Pernahkah kalian berpikir mengapa sebuah perusahaan besar seperti Google, Toyota, atau bahkan sebuah usaha kecil bisa berjalan dengan teratur? Mengapa setiap orang memiliki tugas yang berbeda tetapi tetap mampu mencapai tujuannya bersama? Jawabannya karena adanya manajemen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Jengsi Papalupi dengan NIM 202504011062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan teori manajemen. Nah, melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana ilmu manajemen berkembang dari zaman kuno hingga digital seperti sekarang. Saya akan menjelaskan materi ini dengan bahasa yang sederhana dan agar mudah dipahami. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas sejarahnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Selain itu, berasal juga dari bahasa Prancis kuno, management, yang berarti seni dalam mengatur atau melaksanakan sesuatu. Secara umum, manajemen adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif dan efisien. Kita masuk ke pembahasan utama, yaitu perkembangan teori manajemen. Yang pertama, era manajemen kuno. Perkembangan pertama dimulai pada zaman kuno. Pada masa ini, sebenarnya belum ada teori manajemen secara tertulis. Namun, manusia sudah menerapkan praktik manajemen ketika membangun proyek-proyek besar. Contoh paling terkenal adalah pembangunan piramida Giza di Mesir. Bayangkan saja, ribuan pekerja harus bekerja sama selama bertahun-tahun. Agar pembangunan berhasil, tentu diperlukan pembagian tugas, pengawasan, serta pengaturan bahan bangunan. Walaupun belum disebut sebagai ilmu manajemen, praktik tersebut menjadi dasar lahirnya manajemen modern. Selanjutnya adalah masa revolusi industri. Pada masa ini, mulai banyak berdiri pabrik sehingga diperlukan cara kerja yang lebih efektif. Dua tokoh penting pada masa ini adalah Adam Smith dan Robert Owen. Adam Smith memperkenalkan konsep division of labor atau pembagian kerja. Artinya, pekerjaan besar dibagi menjadi beberapa tugas kecil sehingga setiap orang pekerja fokus pada satu pekerjaannya. Dengan cara ini, pekerja menjadi cepat dan lebih efisien. Hasilnya pun juga lebih baik. Sedangkan Robert Owen menekankan bahwa pekerjaan bukan hanya alat produksi, tetapi juga manusia yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Misalnya, memberikan lingkungan kerja yang nyaman agar produktivitas mereka meningkat. Kemudian berkembang aliran manajemen klasik. Tokoh utamanya adalah Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor berpendapat bahwa setiap pekerjaan harus dipelajari secara ilmiah untuk menemukan cara kerja yang paling efisien. Selain Taylor, ada Henry Fayol yang memperkenalkan 14 prinsip manajemen seperti disiplin, pembagian kerja, dan kesatuan pemerintah. Setelah itu muncul aliran neoklasik atau gerakan hubungan manusia. Contohnya adalah Elton Mayo dan Hugo Masterberg. Mereka menemukan bahwa produktivitas pekerja ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh gaji atau fasilitas, tapi juga oleh perhatian, hubungan sosial, dan suasana kerja. Misalnya, seorang karyawan akan bekerja lebih semangat jika merasa dihargai oleh atasannya, dibandingkan hanya diberi target yang tinggi. Jadi, manusia mulai dianggap sebagai faktor penting dalam organisasi, bukan sekedar tenaga kerja. Berikutnya adalah aliran manajemen modern. Pada tahap ini, muncul pendekatan perilaku. Salah satu tokohnya adalah Abraham Maslow yang diperkenalkan hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Artinya, jika kebutuhan dasar seseorang sudah terpenuhi, maka ia akan terdorong untuk berkembang dan menunjukkan potensi terbaiknya. Selain Maslow, terdapat juga Douglas McGregor dengan teori X dan teori Y. Teori X menganggap pekerja harus diawasi secara ketat, sedangkan teori Y beranggapan bahwa pekerja mampu bertanggung jawab jika diberi sebuah kepercayaan. Selain pendekatan perilaku, manajemen modern juga menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu memanfaatkan statistik, matematika, dan teknologi komputer untuk membantu pengambilan keputusan. Saat ini kita berada pada era kontemporer. Perkembangan teknologi dan globalisasi membuat dunia bisnis berubah sangat cepat. Seorang manajer sekarang tidak hanya mengatur karyawan, tetapi juga harus mampu menghadapi perubahan yang disebut VUCA. VUCA terdiri dari volatility, yang artinya perubahan terjadi sangat cepat, uncertainty, yaitu masa depan yang sulit diprediksi, complexity, yaitu banyak faktor yang saling berkaitan, dan yang terakhir ambiguity, yaitu situasi yang seringkali membingungkan.
Karena itu, organisasi harus lebih fleksibel, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi digital agar tetap mampu bersaing. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa teori manajemen mengalami perkembangan yang sangat panjang. Dengan mempelajari sejarah perkembangan teori manajemen, kita dapat memahami bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau keuntungan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola manusia, sumber daya, dan perubahan secara tepat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa.